Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihil awfa ila yaumil wafa. Yang kami hormati dosen kami Ustadz Yayat Hidayat LC selaku dosen mata kuliah Muqaronah Al-Mazahib fi Al-Munakahat, dan rekan-rekan semua yang kami sayangi dan cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada kuliah online kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, tuntunan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aprilia dan saya sendiri Siti Hayuni Nurul Khalifah akan menyampaikan materi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan 4 imam mazhab. Nah, adapun susunan acara pada kali ini itu yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, yang ketiga itu adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat terakhir adalah penutup. Berlanjut ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka majelis kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri. Di sini Ana akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri. Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Dan dalam perkawinan sendiri, hak itu adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam perkawinan sendiri, kewajiban itu adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama Islam mengatur pula tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian, terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri. Perlu diketahui teman-teman, hak istri adalah kewajiban suami dan hak suami adalah kewajiban istri. Nah, di sini Ana akan bahas dari hak dan kewajiban suami. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah. Ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam, diperintahkan pula kepada istri untuk taat kepada suami. Istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman, baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Yang pertama itu ditaati dalam kebaikan oleh istri. Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki, suami, telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki hak untuk ditaati dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, di sini ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan, istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami atau jika
tidak mendapatkan izin dari suaminya. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja, jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami. Di samping itu, bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Jadi di sini benar-benar ya, istri itu harus taat kepada suami, dan taatnya juga dalam hal kebaikan. Misalnya dalam hal kemaksiatan, misalnya suami menyuruh untuk ini itu tapi dalam kemaksiatan, nah itu boleh untuk tidak taat. Jadi taatnya masih dalam lingkup syariat, dalam lingkup agama yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu adalah istri menjaga dirinya dan harta suami. Di antara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suami, memelihara diri istri, dan memelihara juga harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Contohnya seperti apa? Contohnya tidak boros, tidak mubazir, tidak suka belanja yang berlebihan. Nah, diperbolehkan juga untuk istri bersedekah dengan uang bersama antara suami dan istri dalam memperoleh pahala dari Allah. Yang ketiga adalah diurusi rumah tangga dan dididik anak-anaknya oleh istri. Nah, dilanjut yang pembahasan kedua itu ada hak dan kewajiban istri. Di sini dari hak-hak istri itu ada yang pertama mendapatkan mahar, yang kedua mendapatkan nafkah harta dan batin. Nafkah harta itu seperti kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, pokoknya yang kebutuhan harta deh, kebutuhan material. Nah, lalu nafkah batin itu seperti kasih sayang dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami. Yang keempat, diperlakukan dengan baik, berlemah lembut, dan bermesraan. Terus yang kelima, dipelihara kehormatannya. Lalu ada hak bersama. Yang pertama, suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Terus yang kedua, ketetapan keharaman musyaharah atau besanan di antara mereka sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Terus yang ketiga, dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi. Terus yang keempat, anak mempunyai nasab yang jelas dari ayahnya. Terus yang kelima, kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga. Lalu ada kewajiban bersama. Yang pertama, suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus yang kedua, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir ataupun batin. Terus yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani ataupun kecerdasan, ataupun pendidikan, dan lain-lain. Terus yang keempat, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.